Alhamdulillah ya Cak. Tahun iki panene dhewe apik. Iya Cak, masih udah di petani. Awake dhewe iki iso mangan cukup sak bendinane. Cuma tambah enak yen bangsane dhewe ora dijajah negara Londo ambek Jepang ya Cak. Lah iya, pajake lho orang wati. Ngomong-ngomong, bojoku mau nang ndi yo? Jarene katene gawake wedang karo bontotan. Ya sabar dhisik wae Cak, mengko rak ya diterke mrene. Leren, ngaso istirahat dhisik Pakne. Lho alah, lagi wae tak rasani, Dek. Dawa umurmu. Iya Pak, iki mau rada telat. Wis kate budal mrene, malah ning Ijah kate lairan. Aku dadak ngundang dukun bayi iki mau Pak. Lair lanang apa wadon? Ya mbuh iki mau. Wong pas dukune kate teko aku budal mrene, iku sambele tak tutupi godhong, Pak. Iya, wah enak tenan. Mangsane bojomu genah ya enak tenan ngene lho, Cak. Yo mesti ae to. Bojone sapa dhisik? Mangkane nek awakmu pengen masakan sing enak-enak, sering-sering ae ngancani aku macul. Ben iso ngerasake masakane bojoku. Ketika mereka sedang asik menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba Merdeka, Pak! Merdeka! Pak, merdeka, Pak! Pak, merdeka! Loh, merdeka apa? Awakmu gak ngelendur tajil? Temen ya, ayo mono ning tengah kampung. Wong-wong wis padha ngumpul. Loh, wah, yo ayo dibuktekno. di tempat itu ada teman Kusno yang berlari dan membawa radio mengajak arek-arek untuk mendengarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Reneo rek, ono Soekarno rek. Cakes, Reneo dulu. Iki akte ono siaran Indonesia Merdeka. Radionya sama cekel, sampai budal nang tengah lapangan Cakes. Cepet Cakes. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oh, merdeka! 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 Beberapa pemuda terlihat duduk-duduk minum kopi. Ada juga penjual jamu menawarkan dagangannya. Ning kopine siji gak atik suwe. Nggih, Cak. Gulane kaya biasane. Ya kaya biasane toh. Ngopi isuk-isuk ngene sadurunge macul. Oh enak ya, Cak. Iya, Cak. Apa maneh kopi asli numbuk dhewe ngene iki? Kopine pahit, gulane pas. Sian nyamleng tenan. Ngene iki rasane dadi negara merdeka. Jamu. Jamune, Cak. Kene ana wong ngopi kok mosok ditawani jamu neng. Yo gak apa-apa to, Rek. Apa maneh sing dodol wayu ngene lho. Jamu apa iki yo? Iki ana beras kencur, kunir asem, jamu pegelinu, jamu patah hati ana lho, Cak. Saat para pemuda sedang asik
di warung kopi tersebut, tiba-tiba company. Cak, ono apa sih, Cak? Kok melayu-melayu gak diuber setan? Iki lho, Neng. Sekutu teko maneh. Apa jajah Surabaya? Iya benar, sekutu baru saja mendarat. Sekarang ada di Tunjungan. Walah, sekutu sialan. Kita harus siaga lagi. Ayo kita angkat senjata. Merdeka atau mati. Saudara-saudara sekalian, tempat ini sudah kami kepung. Surabaya sudah kembali dalam kekuasaan kami. Cepat menyingkir dari daerah ini. Menyingkir. Pada tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman mengibarkan bendera Belanda. Dek, segone wis mateng ta, Dek? Wes, sambel karamane bapak ya wis siap. Loh, endi ndok dadare? Lah iki lho wis ana tempe kambek tahu ngono lho, Pak. Irit to. Dek, ngomong-ngomong, aku tak melok berjuang lawan sekutu ya. Wes akeh kanca-kancaku sing budal nang Hotel Yamato. Oh alah, Pak. Nek iso mbok gak usah melok-melok. Yo gak iso, Dek. Masalah yang ngene iki. Harga diri negara Indonesia iki, Dek. Nek bapak wis mantep, sing penting ngati-ngati lho, Pak. Sekutu kuwi nggawa senjata lengkap. Pak, bapak kalian menyang nang ndi, Pak? Bapak iki kate berjuang, Nak. Awakmu karo ibumu jaga omah apik-apik. Ojo ate metu-metu. Iling-ilingen pesane bapak yo. Bapak, Wes, bapak budal dhisik. Bapak, aja pergi, Pak. Di pihak sekutu, Kapten Donald, Kapten Gordon Smith, dan Brigadir Malabi sedang persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya. Semuanya berkumpul. Siap. Kapten Gordon, Kapten Donald. Siap, Kapten. Bagaimana keadaan pasukan kita? Sudah siap apa belum merebut kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Kapten Gordon Smith, Yes, sir. bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Pasukan kita sudah siap, Kapten. Tinggal menunggu perintah. Kapten Donald, Siap, Kapten. sekarang kita berangkat menghadapi para pribumi Surabaya. Siapkan seluruh pasukan. Siap, Kapten. Ambil persenjataan kalian, semua keluarkan. Bubar, jalan. Yuk. Sementara itu, situasi di luar Hotel Yamato semakin memanas. Para pemuda Indonesia menyerbu dan menyerang kembali orang-orang Belanda di Hotel Yamato. Saat kericuan itu terjadi, seorang pemuda Indonesia, Kusno Wibowo, merayap naik ke atap Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Di atap hotel, Kusno bertemu seorang pemuda lainnya, Haryono. Mereka kemudian menarik tali untuk menurunkan bendera Belanda. Kusno lalu menggigit jahitan bendera Belanda itu dan merobek warna birunya sehingga hanya tersisa merah putih. Merdeka! Surabaya!
Tindakan Kusno merobek bendera itu menimbulkan ketegangan antara para pejuang dan pasukan Belanda. Dalam sebuah pertempuran, Malabit tewas. Peristiwa tersebut semakin memicu kemarahan tentara sekutu. Para pejuang Indonesia semuanya berkumpul di tengah kota Surabaya. Tak mau kalah dengan serangan sekutu, perlawanan arek-arek Surabaya terhadap tentara sekutu semakin meluas di segala penjuru kota Surabaya. Untuk semakin memompa semangat perjuangan arek-arek Surabaya itu, pada tanggal 10 November 45, Bung Tomo, seorang pemimpin militer di kala itu, menyampaikan pidato yang disiarkan secara langsung melalui radio Surabaya. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar.